싸움의 주인공들은 약육강심. Nah, itu video yang menuai banyak kritik dan kontroversi di dalam minggu ini. Dan banyak yang menduga itu di remix pakai azan. Ya, azannya atau call prayer-nya umat Islam. Dan azan itu dia menggunakan azan dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dan azannya kurang lebih seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Netizen Indonesia banyak yang menduga azan yang diremix adalah azannya dari Syekh Imam Al-Muhammad Al-Ghazali tersebut. Iya, memang rada-rada mirip. Coba aja teman dengerin pelan-pelan lagi. Pasti rada mirip. Allahu Akbar. Pokoknya mirip lah pokoknya. Tidak lama sesudah itu banyak sekali saudara-saudara kita yang membuat konten untuk membahas video-video atau video yang kontroversi tersebut. Nah, video tersebut digunakan dalam acara Street Women Fighter di Mnet. Jadi itu sebagai intro apa outro-nya gitu. Saya tidak nonton juga di video aslinya seperti apa. Itu juga kutipan, soalnya kita cari aslinya udah nggak ada di YouTube atau di mana-mana. Jadi yang banyak itu yang sudah di-upload oleh netizen-netizen. Jadi sekali lagi acara itu digunakan intro sebagai acara Street Women Fighter di Mnet. Satu dari saudara-saudara kita yang membahas video tersebut adalah Ali Hamzah. Dia kebetulan mungkin bisa dibilang seleb TikTok juga. Nah, TikToknya itu sudah mencapai sekitar 2,7 juta kalau tidak salah. Nah, jadi dia juga membahas membahas video-video tersebut di TikToknya. Jadi dia membuat video TikTok untuk membahas video tersebut, dan itu pun juga menuai kontroversi. Jadi saudara kita pun membahas itu dan dia mencoba apologetik terhadap agamanya pun juga menuai kontroversi, sehingga timbul hashtag di Twitter itu boykot Ali Hamzah, dan ada petisi juga untuk memboykot Ali Hamzah. Entah boykotnya seperti apa, who cares about that. Nah, kurang lebih videonya seperti ini teman-teman. Gak ngerti lagi, Korea Selatan kembali berulah. Kali ini mereka mempermainkan agama Islam guys. Waduh, parah banget, gak bisa dibiarin. Tak akan menjadi kebiasaan stasiun TV mereka. Kali ini stasiun TV Korea Selatan yang bernama Mnet mempermainkan azan di acara mereka. Di salah satu program pembukaan acara TV mereka memasukkan azan dalam lagunya guys. Dimana kita tahu sendiri azan gak boleh dipermainkan. Dan musik mereka ini jelas-jelas disrespectful kepada umat Islam. Dan akun Instagram Mnet Official ini lagi diserang netizen dunia, khususnya umat muslim. Netizen Indonesia, kalian udah tahulah apa yang harus kalian lakukan. Dan aku bakal nunjukin ke kalian bagian musik yang memang mirip banget dengan suara azan guys. Dan tahu gak kalian, hal ini nggak 1-2 kali terjadi guys. Orang Korea ini memang sering banget menggunakan azan ke dalam musiknya. Waduh, ini nggak ada akhlak banget guys. Memang benar yang dikatakan Kim Jong Un, K-pop seperti kanker ganas. Nah, di video itu komentarnya banyak sekali yang tidak setuju dengan Ali Hamzah. Tetapi saya secara pribadi kebetulan saya tidak suka dengan K-pop, Korea pop gitu, lagu-lagu Korea. Maksudnya nggak suka itu ya sukanya biasa aja teman-teman. Kayak lagu Dynamite saya suka, dan lagu Korea yang saya suka ya itu doang. Padahal masih banyak lagu Korea yang lain. Jadi saya bukan Korean addict gitu, kayak teman-teman yang terlalu membela Korea gitu. Kalau saya lebih membela saudara saya sendiri, yaitu Ali Hamzah, daripada orang Korea yang udah bukan negara kita, terus bukan seagama juga. Ini mohon maaf ya bagi teman-teman yang beda agama, tentu wajar kita melihat dari agamanya juga. Itu salah satu aspek yang perlu kita pertimbangkan. Komentar saya sedikit aja dengan video tersebut. Memang dari videonya itu terkesan tidak sesuai dengan premis yang dibangun, tidak sesuai dengan konklusinya, tidak sesuai dengan kesimpulannya. Tapi it's okay, no problem about that. Kita pahamlah maksudnya seperti apa.
Setelah menuai banyak kritik dari saudara-saudara Muslim di seluruh dunia, mungkin lebih banyak itu di Indonesia, karena netizen Indonesia itu benar-benar apologetiknya cukup lumayan kuat dan lumayan besar keinginannya. Jadi ya saya cukup senang lah dengan pembelaan-pembelaan seperti itu. Nah, setelah banyaknya menuai kontroversi, banyaknya menuai kritik yang negatif, kritik dan komentar yang negatif, akhirnya pihak Mnet juga merespons kritik atau komentar tersebut, sehingga dia mengunggah di akun Instagramnya permintaan maaf dan menjelaskan juga tentang itu video dari mana dan digunakan untuk apa. Nah, kurang lebih permintaan maafnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini unggahan dari pihak Mnet permintaan maafnya, yang kurang lebih artinya saya mencoba mentranslate menggunakan website I Love Translate. Kurang lebih terjemahannya seperti ini. Penonton yang terhormat, atas nama tim produksi Mnet Street Women Fighter, kami menyampaikan permintaan maaf yang tulus terkait soundtrack yang digunakan dalam pembukaan episode pertama Street Women Fighter. Lagu tersebut merupakan soundtrack elektronik yang terdaftar resmi di situs streaming resmi. Tim produksi berpendapat bahwa suara elektronik dari lagu tersebut cocok sebagai musik latar program. Kami tentu tidak memiliki niat lain. Kami dengan tulus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh kemungkinan mengingat sajak tertentu maksudnya. Menghargai kritik Anda, video akan diunggah ulang setelah mengganti musik latar. Mnet akan terus mendengarkan pendapat pemirsa di seluruh dunia. Kami menghargai minat Anda pada Mnet Street Women Fighter. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ini adalah lagu tersebut merupakan soundtrack elektronik yang terdaftar resmi di situs streaming resmi. Jadi itu sudah terdaftar, lagunya itu sudah terdaftar di situs streaming resmi. Nanti kita cek benar atau tidak. Nah, yang menarik, pihak Mnet itu mengatakan musik tersebut hanya diambil dari streaming musik yang sudah terdaftar. Jadi itu bukan karya Mnet, tapi dan itu pun juga bukan karya orang-orang Korea. Mungkin orang banyak salah paham bahwasanya itu orang Korea dan menyalahkan Korea karena telah membuat lagu tersebut. Nyatanya lagu tersebut tidak dibuat oleh orang Korea. Tetapi saya setuju juga kalau ada orang yang menyalahkan pihak Mnet tersebut. Kebetulan dia juga mungkin orang Korea, yang pakai itu orang Korea. Dan saya juga menyalahkan dia juga karena ya atas ketidaktahuannya, jadi dia memakai musik tersebut sebagai intro dari program acaranya. Oleh sebab itulah makanya penting bagi kita itu wawasan yang luas supaya lebih mengenal pemahaman-pemahaman yang berbeda dari kita tentunya, teman-teman. Tapi kalau ada orang yang menyalahkan Mnet, ya saya setuju juga sebenarnya, karena dia tidak, atas ketidaktahuannya itu dia mengupload atau memakai soundtrack tersebut. Tetapi sekali lagi pihak Mnetnya juga tidak terlalu salah di sini, karena itu bukan lagu ciptaan mereka, karena lagu itu sudah ada dari pihak ketiga, intinya seperti itu, dan sudah terdaftar di streaming online gitu loh, teman-teman. Nanti kita cek benar atau tidak. Setelah saya coba riset dari berbagai sumber, ternyata benar lagu tersebut lagu tersebut bukan diciptakan oleh saudara-saudara kita di Korea atau bukan dibuat oleh Mnet, tetapi dibuat oleh pihak ketiga. Nah, kebetulan saya dapat dari beberapa riset yang asal videonya itu dari sini. Nah, jadi teman-teman, sesuai dari beberapa sumber yang saya riset, terus saya coba teliti, ternyata benar kata pihak Mnet itu lagu diambil dari pihak ketiga, teman-teman. Jadi itu bukan diambil dari lagu, jadi itu bukan pihak Mnet yang buat atau bahkan orang Korea yang buat, tetapi dia juga mengambil dari musik yang sudah terdaftar gitu, teman, sudah dilisensi, bahkan dilisensi oleh YouTube. Apakah benar? Mari kita coba cek. Nah, saya juga udah coba riset. Saya udah coba riset sederhana dan saya menemukan tulisan seperti ini kurang lebih. Nah, ini diupload di tahun 2013. Yang sudah ditonton 500.000 kali. Judulnya Azan. Jadi judulnya benar-benar Azan, teman-teman. Jadi namanya emang Azan. Saya nggak tahu ini. Nah, Losers ini nama bandnya, nama grup bandnya kayaknya. Soalnya
kalau kita terjemahin ini artinya lumayan kejam nih, azan pecundang gitu loh, azan pecundang atau pecundang azan. Tapi ini kayaknya nama grup bandnya karena dipisah sama garis apa namanya dash seperti ini nih, garis dash seperti ini. Jadi azan azan ini dibuat oleh Losers gitu loh teman-teman. Nah, dan ini sudah terdaftar. Di sini ditulis bahwasanya non copyright infringements intended. These songs belongs to its rightful owners. I do not own anything. Jadi sudah copyright musik itu teman-teman. Jadi bebas digunakan, sudah free gitu loh, tanpa copyright sama sekali. Di sini juga dijelaskan musik dalam video ini didengarkan musik bebas iklan dengan YouTube Premium. Enggak, ini maksudnya iklannya nih. Jadi lagu ini judulnya Azan, artisnya Losers, albumnya itu Beautiful Losers. Nanti kita coba lihat albumnya, dan ini dilisensi oleh YouTube. Namanya ini nih kurang lebih nih. Nah, tetapi ada channel lain yang re-upload lagu ini. Contohnya ini nih. Ya, ini nih, Azan. Tapi yang menarik teman-teman dari lambangnya teman-teman. Lihat nih. Lambangnya ada tengkorak skull gitu, tengkorak, kepala tengkorak. Terus di atasnya ada orang Eropa, bentuknya seperti siluet, ada yang bentuk siluet, ada yang ada juga kelihatan wajahnya. Saya nggak tahu ini ada huruf apa ini. Apa huruf Arab, apa huruf apa gini, saya nggak tahu, apa huruf Hindi gitu, atau saya nggak tahu lah, Urdu, saya nggak tahu juga. Nah, yang menarik teman-teman, ini ada mata satu nih. Ya, kayak simbol Illuminati gitu, kayak simbol Dajjal gitu loh teman-teman. Nah, dan ini nih, ada channel yang lain yang re-upload lagu ginian, bentukannya sama nih. Covernya sama, Losers, di bawahnya juga Losers. Dan ini menariknya, nama Azan Losers provide to YouTube by Igroves ya. Dan ini diupload di 2017 oleh Loser Band. Mungkin ini channel band mereka, karena yang bikin ini kan Losers tadi, Azan Losers. Dan ini Losers Band. Jadi mungkin channel band mereka gitu loh. Di album Beautiful Losers, ini 2010 sudah diklaim, sudah dilisensi. Ini rilis di 2010 juga. Dan composer writernya itu Tom Bellamy teman-teman. Tom Bellamy. Nah, Tom Bellamy ini menarik, nanti kita cari. Dan composer writer keduanya itu Eddie Temple Morris. Tapi kita coba lihat dulu Tom Bellamy ini nih siapa. Kita lihat Tom Bellamy ini. Kita masuk Tom Bellamy. Oke. Oh, ini nih. Kita coba buka di mode baca aja biar lebih mudah. Nah, Tom Bellamy, Thomas Royce Bellamy nama aslinya. Thomas Royce Bellamy is the multi-instrumentalist responsible for contributing guitar, bass, synthesizer, keyboard, trumpet, programming samples, melodica, harmonica, percussion, toy piano, bow, guitar, decks, dan lain-lain sebagainya. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya he is also a keen DJ and has remixed several songs by the Copper Temple Claus as part of his side project. Jadi dia seorang DJ dan seorang remix several juga, jadi yang suka nge-remix lagu gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca fullnya di Wikipedia. Ini English semua, referensi strong. Oke. Ini Wikipedia. Nah, composer writer kedua itu Eddie Temple Morris. Kita coba lihat juga backgroundnya, ini siapa. Kita di Wikipedia juga ada. Kita langsung aja buka mode baca. Nah, nama aslinya itu Eddie Temple Morris. Benar, Eddie Temple Morris nih orangnya. The Honorable Edward Owen Cavan Temple Morris itu nama aslinya, Edward Owen Cavan Temple Morris. Born 26 April 1965 in Cardiff. Is a British DJ, record producer, and TV presenter. He hosts London radio station XFM, a specialist how the remix for 15 years before moving it to Soho Radio. He joined Virgin Radio UK in 2017 and currently presents mid mornings on weekdays. Biografinya, Temple Morris was the main presenter, MTV, Nah, he host the remix on Friday nights. Jadi dia seorang remixing juga teman-teman. Dan
Dia juga most weeks there is also 30 minutes mix from a guest DJ. Jadi dia seorang DJ juga, sama dengan yang sebelumnya si Tom Bellamy ini nih. Sama. Dan ini penulisnya, composer writernya. Kita nggak usah lama-lama, kita langsung langsung dengar aja di bagian part mana saja yang mengandung azan gitu loh teman-teman. Nah, saya sudah mencoba mengidentifikasi ada di menit ke 51. Kita langsung percepat aja ya, menit 51. Nah, di sini kita coba play. Nah, saya juga mengidentifikasi di menit 1.30. Menit 1.30 juga ada. Kita coba cek. Dan di menit 28 juga ada teman-teman. Ini baru menit 24, 5, 6, 7. Dari sini, di sini juga ada nih. Dan saya identifikasi lagi di menit 247 juga ada. 247. Nah, di menit 324 juga saya identifikasi 324. Oke, kita langsung cek. Dan yang terakhir saya identifikasi di menit 4.33. Di menit ini juga ada unsur azannya, 4.33. Kita coba cek tes ya. Ini tentang berpikir. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi yang menarik di komentarnya nih, respect Islam, Allahu Akbar, respect Islam. Don't do remix with azan. Please respect Islam. Islam is not joke, bro. Don't use azan for your song. Please respect Muslim. Respect Islam, dan respect Islam. Kebanyakan seperti itu. Tapi ada komentar yang menarik nih. Laknatkanlah orang yang meremix azan, ya Allah. Amin. Oke. Ini komentarnya baru semua nih. Nggak ada komentar yang lama kayaknya. Nggak ada, benar. Oke. Nah,
Ternyata benar, ini lagu sudah ada di 2010 dan diupload ke YouTube pertama kali di 2013 dan dilisensi juga di tahun 2010. Dilisensi di tahun 2010, di sini dijelaskan di akun Loser Band-nya dilisensi 2010. Ya benar, kurang lebih seperti itu. Nah, kesimpulannya teman-teman, yang pertama, itu bukan lagu yang dibuat oleh orang Korea atau K-pop-nya Korea atau pihak Mnet sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, itu lagu sudah ada di tahun 2010 dan diupload ke YouTube pertama kali di 2013. Dan yang bikin lagu itu seperti saya jelasin di video, Thomas Bellamy dan Maurice Temple tadinya. Itu yang bikin lagu dan itu bukan orang Korea, itu orang Barat. Dan afiliasinya kayaknya rock gitu loh teman-teman, band rock gitu teman-teman. Lihat aja di penjelasan sebelum ini gitu loh. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang mengajak memboikot K-pop misalnya. Itu sah-sah saja karena dengan ketidaktahuan emang banyak kok, ada juga sebagian besar K-pop yang memasukkan unsur agama di dalam lagunya. Itu yang ketiga. Jadi kalau ada yang ingin memboikot K-pop, silakan, be my guest. Silahkan, itu terserah. Go on, itu terserah masing-masing sih. Yang keempat, di sini K-pop tidak terlalu salah, tetapi yang salahnya itu atas ketidaktahuan pihak Mnet itu sendiri. Oleh karena itulah pentingnya kita belajar meriset sesuatu. Karena atau mengetahui sesuatu. Karena dengan mengetahui sesuatu kita bakal tahu ini ada unsur ininya sih, ini ada unsur agamanya, ini ada unsur lokal wisdom dan lain-lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya ulangi, itu lagu sudah ada di tahun 2010 dan sudah dilisensi sama YouTube di tahun 2010 tersebut dan diupload pertama kali ke YouTube di tahun 2013 dan di-upload lagi sama channelnya band Loser itu sendiri di 2017. Dan penulis komposer writernya itu orang Barat dari namanya Thomas Bellamy sama Maurice Temple. Itu bukan nama Korea. Karena nama Korea kan kayak Samsung Changhong Konggwa. Nah itu kalau nama Korea begitu saya nggak tahu ya, itu ngasal aja sih. Tapi namanya kayak yang aneh gitu lah, kayak asing bagi kita dan kita nggak tahu artinya sama sekali. Begitu juga nama Barat sih. Tapi it's okay, masih ada beberapa nama Barat yang kita pahami. Nah, seperti itu videonya teman-teman. Semoga bisa menjadi pencerahan dan penambahan wawasan buat teman-teman. Saran saya, mending teman-teman mampir ke channel YouTube-nya atau mampir ke tempat di mana dia nge-licensing lagu tersebut dan di-report aja. Mampir ke channel YouTube yang saya share tadi, terus di-report aja kalau teman-teman nggak suka dengan kontennya. Ya emang kita nggak punya lagi selain report gitu teman-teman. Kita nggak mungkin ngebom si Thomas Bellamy tersebut, kita nggak mungkin membunuh mereka juga dan lain-lain sebagainya. Jadi salah satu langkah yang bisa kita tempuh dengan cara nge-report channel tersebut. Teman-teman mau report, go on, be my guest. Baik teman-teman, thank you very much for watching this video. Jangan lupa di support channelku, di subscribe channelku. Bakal banyak video menarik yang lainnya bakal saya upload di channel ini. Dan jangan lupa di follow sosial mediaku, link ada di kolom deskripsi lengkap, ada Instagram dan TikTok. Di follow, kita berteman dan silaturahim di sana. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.